Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Salat kita kaji materi pertama di taklim kita pagi hari ini, Syarhus Sunnah, keterangan apa itu as-sunnah, apa itu sunnatur rasul, apa itu Islam. Antara as-sunnah, sunnatur rasul dan Islam itu adalah semakna. Masuk pada poin yang ke-82. Kalau mu'alif Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa'lam dan ketahuilah anna sholatal faridata khamsun, sesungguhnya sholat yang diwajibkan itu jumlahnya ada 5. Sholat secara mana bahasa du'aul khair, minta kebaikan. Secara istilah ucapan tertentu, perbuatan tertentu, kriteria tertentu, diawali takbir, diakhiri dengan salam. Diwajibkannya sholat dengan waktu yang ditetapkan. Inna sholata kanat ala mu'min kitaban mauquta. Sholat diwajibkan kepada orang beriman dengan waktu yang telah ditetapkan. Itu sejak Mi'raj, sekitar tahun 10 kenabian, yang 3 tahun berikutnya hijrah. Waktu yang ditentukan, Jibril turun 2 kali. Yang pertama di awal waktu, yang kedua di akhir waktu. Masuk zuhur sudah ada bayang-bayang di timur, itu sudah gelincir sampai tinggi benda dan panjang bayang-bayang sama, itu zuhur. Asar sejak itu sampai sebelum tenggelam. Standarnya ketika benda ditinggikan, ditegakkan, bayang-bayangnya 2 kali, itu masuk waktu akhir. Demikian juga maghrib sudah tenggelam sempurna sampai mega merah hilang. Isya sejak mega merah hilang sampai sepertiga awal ujung akhir, sekitar jam 10-an. Kemudian subuh ketika ada fajar shadiq.
sampai matahari belum terbit. Itu datang pertama di waktu awal, datang kedua di waktu akhir. Diwajibkannya sholat yang 5 semula 50. Ketika dimi'rajkan ketemu Nabi Musa, ditanya apa yang Allah wajibkan, dijawab sholat sehari semalam 50 kali. Dikatakan kembali, minta dikurangi. Umatku yang kuat saja enggak kuat, bagaimana umatmu lemah? Akhirnya dikurangi dengan 5 terakhir 5. Ketika Nabi sudah enggak kembali, diputuskan itulah 5. Salat salah satu dari rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 pengerjakannya belum bisa total di dalam waktu yang dekat, karena zakat itu tahun sekali, puasa di Ramadan, haji seumur sekali. Rukun Islam yang 5 yang bisa dikerjakan sewaktu-waktu 2. Itulah ikrar 2 kalimat syahadat dan sholat. Secara pribadi orang sudah mengerjakan 2 itu sudah surga. Ikrar 2 kalimat syahadat dan sholat. Secara sosial 3 ditambah dengan zakat, karena pemerintah sudah mengelola zakat. Dan zakat ketika pemerintah mengelola, setornya ke pemerintah. Tidak zakat, hukumnya macam-macam. Bila belum tahu diberitahu. Sudah tahu membangkang, menentang, menghilangkan wajibnya zakat, maka murtad. Mengakui wajibnya zakat tetapi kikir, maka diambil zakatnya, lalu sisa harta potong separuh. Tidak zakat karena punya kekuasaan mandiri di pemberontakan, maka diperangi, ditaklukkan, lalu dilucuti dan harus membayar zakat dan tunduk. Kemudian orang yang tidak sholat dibagi 2. Setelah tahu persis mengadakan pembangkangan, maka murtad. Adapun bila tidak sholat bukan karena pembangkangan, mengakui wajibnya cuma enggak sholat, maka ulama ada khilaf apa termasuk murtad atau tidak murtad. Maka buku Al-Wajiz yang telah kita baca, di sana dijelaskan panjang lebar. Dia di neraka yang sangat lama sekali, cuma enggak kekal. Allah. Berikutnya telah kita baca bahasanya sholat yang diwajibkan itu adalah khamsun 5. La yuzatu fihin, enggak boleh ditambah. Wala yungqasu fi mawaqitiha, dan juga enggak boleh dikurangi karena setelah ditetapkan waktu-waktunya. Apakah ada syubhat, kekacauan pemikiran? Sholat itu ada 6. Ada pengusung syubhat mengatakan sholat itu 6. Alasan mereka menukil di Al-Baqarah, ya Allah firmankan, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah semua sholat dan wusta. Kata si pengusung syubhat, akhirnya 6. Yang satu adalah wusta setelah 5 disebutkan. Ternyata itu terbantah. Wusta itu sebagai penguat untuk makna asar. 5 disebutkan, asar sudah. Kenapa asar disebutkan lagi? Jawabnya sebagai penguat. Sholat-sholat yang ada jaga, asar ekstra dijaga, mananya begitu. Demikian juga subuh ekstra dijaga.
Allah firmankan, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ada bacaan pagi, artinya sholat subuh itu disaksikan. Sholat yang 5 semuanya wajib diperhatikan, 2 ekstra diperhatikan, yaitu subuh dan asar. Kenapa? Di situ bertemunya 2 malaikat penjaga siang dan malam. Di waktu subuh malaikat penjaga malam belum pulang, malaikat penjaga siang sudah tiba. Di waktu asar malaikat penjaga siang belum kembali, malaikat penjaga malam telah tiba. Siapa yang ekstra memperhatikan subuh dan asar, maka mendapatkan persaksian dari 2 malaikat. Masing-masing ketika kembali Allah menanya, hambaku kamu datangi sedang punya kegiatan apa, kamu tinggalkan juga dalam punya kegiatan apa. Masing-masing ditanya begitu, penjaga siang maupun malam. Masing-masing menjawab, saya datang, dia sholat, saya tinggalkan juga dia dalam keadaan sholat, sehingga dianggap waktunya untuk sholat. Makanya pesan Nabi SAW, man sholal bardaini dakhala al-jannah, siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin baginya surga. Apa 2 waktu yang dingin? Dinginnya malam ada di subuh, dinginnya siang itu ada di asar. Itu supaya ekstra diperhatikan. Orang yang tidak memperhatikan punya gejala kemunafikan. Paling beratnya sholat di waktu malam itu subuh dan isya. Dan orang munafik termasuk sebagai pelaku yang merasa keberatan. Asqalu sholatil munafik al-isya wal fajr atau kama qala Nabi SAW. Paling beratnya sholat malam buat munafik yaitu isya dan subuh. Kemudian untuk asar, gaya orang munafik adalah yarqubus syamsa, memantau matahari. Masih siang, masih siang. Sehingga ketika matahari hampir tenggelam dia tergopoh-gopoh, sehingga tidak sempurna wudunya, berpakaiannya, sholatnya seperti burung mematuk 4 kali patukan. Itulah orang yang diancam dengan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang pengerjakannya lalai, enggak khusyuk, menunda-nunda, sehingga hilang zikirnya kecuali hanya sedikit dan tidak ada tumakninahnya. Maka dalam rangka menyelisih orang munafik dan dalam rangka menegakkan sholat, apalagi disaksikan, apalagi sholat fungsinya sebagaimana ditetapkan, maka supaya sholat dikerjakan dengan ekstra sungguh-sungguh. Karena orang yang sholatnya daimun, orang yang sholatnya yuhafidun, maka mereka termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman itu beruntung. Orang yang sholatnya daimun, yang sholatnya yuhafidun, secara pengerjakannya kekal, secara dampaknya ia jaga. Setelah dijaga syaratnya, rukunnya, wajibnya sempurna dengan sunnahnya, ia kerjakan dengan kekhusyukannya, sehingga dampaknya mencegah perbuatan keji dan mungkar, memudahkan hisab, zikir yang paling besar, cahaya pengantar di hari kiamat nanti, menyebabkan bisa sujud di depan Allah Ta'ala sehingga selamat. Nah, itu untuk orang-orang yang sholat. Itu tadi tentang masalah sholat yang 5. Kemudian diantara tanda kokohnya itu ada pengantarnya, ada pendampingnya, ada penjaganya.
Karena pertama kali amal dihisab adalah sholat dari amal badan. Bila baik, baik semuanya. Bila jelek, dicek dulu, punyakah tatawwu, sholat sunnah. Bila ada, difungsikan. Sunnah itu ialah bila yang wajib kurang sempurna, sunnah menjadi penyempurna. Dan semua amal ibadah, bila yang wajib belum sempurna, yang sunnah jadi penyempurna. Entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu haji, dan yang semisalnya. Berikutnya, setelah dikatakan la yuzatu fihin, tidak boleh ditambah di atas 5, wala yungqasu, dan juga tidak boleh untuk dikurangi. Fi mawaqitiha, semuanya telah ditetapkan kapan waktunya. Kemudian apabila yang wajib terbatas, orang itu ingin memperbanyak kesunahan, maka sudah ada sholat yang namanya tatawwu, sholat memperbanyak ketaatan. Pengantar yang 5 namanya rawatib. Boleh 10, boleh 12, boleh 14. Kalau 10, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya, sesudah subuh, masing-masing 2, 2 ke 5 berarti 10. Kalau 12, sebelum zuhur yang 4 jadi 12. Kalau 14 ditambah sesudah zuhur menjadi 4, akhirnya menjadi 14. Maka fadilahnya adalah siapa yang menjaga sholat dengan tatawu'nya, maka dibikinkan buat dia rumah di surga. Lalu tatawwu yang lain masih banyak sekali. Tahiyatul masjid, sesudah wudu, duha, duha awal boleh, duha tengah boleh, duha akhir boleh. Kapan duha awal? Matahari sudah terbit sempurna, itu duha awal. Duha tengah, ya sakwaya-waya longgar, jam-jam 8, jam 9. Duha akhir itu yang paling bagus, itu mendekati zuhur, ketika benda ditegakkan, bayang-bayang di barat, tingginya benda sama panjangnya bayang-bayang sama, sehingga di sana anak-anak unta sudah kepanasan. Itu duha yang paling bagus. Termasuk sholat malam, entah di awal, tengah, atau akhir, atau di ansur, atau minimal sholat malam buat yang kehabisan waktu, kelelahan, 1 rakaat. Sempurnanya, standarnya 11 rakaat. Berikutnya wafis safari rakaatan, sholat untuk musafir 2 rakaat. Safar maknanya pergi jauh, sehingga harus meninggalkan berbekal dan berat, karena as-safaru qit'atun minal adab, safar sepotong dari siksa. Nah, di sana ada rukhsah. Berapa jarak orang sudah masuk pada wilayah safar? Banyak pendapat. Kesimpulannya adalah dia lum'atah, pergi jauh dan berat, harus berbekal. Ketika di kilometer, pendapatnya macam-macam. Ada yang mengatakan 49, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 113. Mana yang benar? Banyak kesimpulan. Ringkasnya adalah kembali kepada uruf, hukum yang dikenal di masyarakat, jenenge wis lum'atah, bukan tulen. Andaikan 70-an secara umum itu masyarakat memahami itu sudah pergi jauh, wallahu a'lam. Jamak tidak harus safar.
masih di rumah, buat musafir sudah boleh jamak. Berangkat safar sudah zuhur, nah zuhuran 4, asaran 4, itu sudah boleh. Tapi untuk qosornya harus sudah keluar wilayahnya. Tapi kalau qosornya harus sudah keluar wilayahnya. Misalnya berangkat safar jam 2 siang, perjalanan setengah jam menuju ke tempat berkumpulnya orang, naik bis umpamanya. Ketika hendak berangkat sudah masuk asar, maka itu sudah boleh qashar, karena sudah keluar dari daerahnya buat musafir. Maknanya seperti itu. Dan selama safar silahkan untuk qashar dan jamak bila mereka berombongan, mandiri bersama rombongannya. Tapi bila safarnya tidak berombongan, kena panggilan adzan setempat apabila memang bisa mandek. Berapa lama hak orang safar? Jawabnya sesuai kebutuhan. Dan selama itu boleh jamak dan qashar, selama namanya musafir. Ilal maghribah, kecuali maghrib itu tidak 2 tetapi tetap 3. Karena maghrib tidak bisa diqashar, nggak bisa diringkes. Yang bisa zuhur, asar, isya. Subuh tetap 2, maka dikatakan sholati musafir itu 2 kecuali maghrib. Berarti subuh, zuhur, asar, isya 2 masing-masing. Faman qala aktsaru min khamsin, barang siapa yang mengatakan sholat wajib itu lebih dari 5, di antaranya para pengusung syubhat katanya 6, 1 penambahan wusta namanya, maka pemahaman demikian faqatib tada, dia telah membuat bid'ah. 5, kenapa kok 6? 5, kenapa kok ditambah? Bid'ah kalau begitu. Karena pertanyaan Nabi, pertanyaan Badui dijawab oleh Nabi, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari sholat? Dijawab 5, apalagi nggak ada, kecuali kamu mau tatawu, jelas itu 5. Makanya wusta itu adalah nama lain untuk asar, ekstra diperhatikan. Wa man qala aqallu min khamsin, siapa yang ngomong sholat yang 5 ternyata bisa dikurangi, mungkin tinggal 4, faqatib tata, maka dia juga telah melakukan kebid'ahan, mengingkari satu sholat walaupun lain-lainnya dikerjakan, maka dia meninggalkan satu kewajiban yang itu berpaket, maka dianggap meninggalkan semuanya. Semisal semua rasul diimani, satu yang dikufuri, maka dianggap mengkufuri semua rasul. La yaqbalullahu syai'an minha illa liwaqtiha. Allah tidak menerima sesuatu dari sholat kecuali untuk sholat yang dikerjakan di waktunya. Zuhur ada waktunya, kapan masuk kapan selesai. Siapa mengerjakannya belum masuk zuhur atau sudah habis zuhur, maka enggak sah. Demikian juga asar ada waktunya. Siapa mengerjakannya di luar waktu tidak sah. Demikian juga isya dan subuh. Illa ayakuna nisyanun fa innahu ma'dzur. Kecuali apabila dia tidak sholat di waktunya itu karena lupa, maka dia termasuk orang yang diterima uzurnya. Ada orang meninggalkan sholat bisa dikerjakan sewaktu-waktu qadha gantinya untuk 2 hal. 1, ketiduran dan kelalaian. Ketiduran, bangun ia kerjakan. Kelalaian, ingat ia kerjakan. Kapan?
begitu bangun, begitu ingat. Walaupun matahari sedang terbit, tegak atau tenggelam, maka enggak masalah mengqadha salat sing dia ketiduran atau kelalaian. Dendanya ia kerjakan di waktu bangun tidurnya, ingat ketika lupa. Ya'ti biha idza dzakaraha, ia kerjakan salat dikala ingat ketika bangun. Itu kelompok pertama, salat boleh dikerjakan di luar waktu. Sementara ayat telah menetapkan harus berada di dalam waktu. Inna sholata kanat al-mu'min kitabam mauquta. Salat diwajibkan kepada orang beriman waktu ditetapkan. Di luar waktu yang diperbolehkan adalah sudah kita sebutkan dua macam. Satu, keturun. Dua, kelalaian. Ada yang ketiga, salat boleh dikerjakan di luar waktu. Au yakuna musafiron, atau itu sebagai musafir. Asar dikerjakan di zuhur boleh, kenapa? Musafir. Atau zuhur di asar boleh, kenapa? Musafir. Maghrib di isya boleh, kenapa? Musafir. Isya di maghrib boleh, kenapa? Musafir. Kepada orang yang berada pada kesibukan atau ada uzur kesehatan, maka jamak yang boleh buat mereka dengan cara mengakhirkan zuhur, mengawalkan asar, mengakhirkan maghrib, mengawalkan isya. Orang super repot, nah boleh dengan cara itu, tapi sesekali, bukan setiap kali. Tetapi hanya apa? Sesekali, bukan setiap kali. Demikian juga orang yang ada gangguan kesehatan, geser, tidak mandek dari hadasnya, kecil maupun besar, pipis terus, terus, atau istighadah, pengeluaran darah, pendarahan bukan karena haid dan nifas. Jamak untuk mereka dengan mengakhirkan zuhur, maghrib, mengawalkan asar, mengawalkan isya. Itu tadi tentang masalah jamak. Fayat semau baina sholatain insya'a, dia menjamak dari dua sholat apabila dia menginginkannya sebagai rukhsah yang telah diberikannya. Demikian poin pertama, tema masalah sholat. Sekarang kita masuk pada materi kedua, membaca kitab Fiqh Al-Wajiz oleh Fadilatul Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala. Sekarang masuk pada kelanjutan zakat fitri. Sejumlah bahan makan harus dikeluarkan ketika habis puasa Ramadan lalu masuk kepada Idul Fitri. Sudah ada 3 tema kita bahas. Pertama, hukumnya adalah wajib. Hikmahnya untuk suplai bahan makan buat fakir miskin dan buat yang puasa. Bila di puasanya ada kekurangan, maka akan menjadi pelengkap. Lalu yang ketiga, kepada siapa diwajibkan? Ada beberapa kriteria, akhirnya dia diwajibkan. 1, merdeka. Kalau budak ditanggung majikannya. Yang kedua, muslim, orang kafir nggak masuk. Kemudian yang ketiga, malik, orang yang punya kepemilikan. Bila tidak punya kepemilikan, ditanggung penanggung rumah tangganya.
apabila dia sudah memiliki jatah makan lebih dari sehari semalam ketika Ramadan habis masuk bulan Syawal. Orang dikatakan punya itu bukan semata uangnya sedia. Orang dikatakan punya bukan semata bahan makannya sedia. Orang dikatakan punya apabila ada benda-benda ekstra. Rantui beras, rantui duit, tetapi HP ini 5. Pada siji wae cukup, ya sing papa didol, wong itu ke beras turah-turah. Maka dia termasuk punya. Enggak duwe apa-apa belas, duwene mobil. Tapi dia tidak bisa jalan, enggak bisa kerja tanpa mobil. Nek mobil didol, ya malah repot. Maka dia termasuk miskin. Uang nggak duwe, beras nggak duwe, punyanya hanya tanah, rumah, air, dan mobil. Tanah, rumah, air, mobil. Nggak ada lia-liane, nggak ada makan, nggak ada uang. Maka dia termasuk miskin, nggak punya kewajiban. Tapi mobilnya didol rasa melaku, nggak iso kerja. Kenapa? Itu benda pokok, bukan benda ekstra. Makanya orang dikatakan punya adalah untuk jatah makan sehari semalam sudah dan masih sisa, termasuk benda-benda ekstra walaupun bukan beras, uang, maka dia termasuk mampu, maka wajib mengeluarkan zakat. Karena benda-benda ekstra itu bisa dijual. Semisal punya jam harganya ratusan ribu, sementara itu tidak diharuskan orang itu punya jam. Kenapa? Sudah ada matahari, maka jam bisa dijual untuk kepentingan zakatnya. Berikutnya masuk judul baru, qadruha, ukuran zakat fitri. Ada dua macam ukuran, satu sok atau setengah sok. Sekarang kita baca materinya. Qala mu'allif qabillahu ta'ala, wal wajibu ala kulli sahsin nisfu sa'in min qamhin. Dan wajib kepada setiap orang apabila bentuknya tepung gandum itu setengah sok. Au sa'in min tamrin au zabibin au syairin au akatin au gharidhalika mimma yakumu maqamahu kal uzri wal zurati wa nahfiha mimma yutabaru kutan. Atau satu sok bentuknya kurma, satu sok bentuknya kismis, satu sok bentuknya biji gandum, satu sok bentuknya keju, atau sesuatu yang mewakili fungsi itu semisal beras, satu sok juga, atau zuro jagung, satu sok juga, atau apa yang dianggap sebagai bahan makan. Kesimpulannya, semua bahan makan satu sok kecuali qamhun, tepung gandum. Kalau tepung gandum cukup dengan setengah sok. Kemudian apabila dikuruskan jadi kilo, secara umum sejak dulu sudah kita dengar sekitar 2,5 kilo. Ada yang meneliti 2,7 kilo on. Muwe Jawa Timur nggenepne 3 kilo. Maka bila rezekinya longgar, makanya menempuh jalan longgar itu lebih selamat. Berapa? 3 kilo. Amma kaunul wajib minal qamhi nisfa sa'in, adapun untuk tepung gandum wajibnya setengah sok. Oleh hadis Urwah ibn Zubair, berdasarkan hadisnya Urwah bin Zubair, anak Asma bint Abi Bakar, ini Asma yang cerita, putri Abu Bakar radhiyallahu anhuma, karena tukhriju ala atir Nabi SAW, mengeluarkan zakat di masa Nabi SAW,
an ahliya untuk mewakili juga kepada keluarganya, al-hur minhum wal mamluk, ada yang merdeka tapi nggak mampu, ada yang budak, itu jumlahnya muddaini min hintatin, yaitu 2 mud dari tepung gandum. 1 sak itu 4 mud. Sak mun niku 2 telapak tangan dicawukkan. Ini kali 4, apabila 1 cawukan itu di kilo sekitar 7 on, peng 4 ya sekitar 2,8. Dikendapnya 3 kilo. 3 kilo itu penggenapan sifatnya. Kalau 2 mud berarti setengah sok. Asana atau sok, 1 sok sempurna dari tamar kurma bilmu dengan hitungan mud atau sok, 4 mud atau 1 sok. Alladzi yaktatu nabih, yang mereka menis sebagai bahan makan. Amma kana wajib min ghairi qamhi so'an, adapun kalau selain tepung gandum itu ukurannya 1 sok, mana dalilnya? Oleh hadis Abi Sa'id Al-Khudri qol kunna, ada kami nukhrijuz zakat al-fitri, mengeluarkan zakat fitri. So'an min to'am, 1 sok bahan makan, so'an min sa'ir, atau 1 sok dari biji gandum, so'an min tamri, atau 1 sok dari kurma, so'an min akid, atau 1 sok dari keju, so'an min zabib, atau 1 sok dari kismis, anggur yang sudah dikeringkan. Itu muttafaq alaih. Lalu walam yajuz amatul fuqaha ikhraja al-qimah, mayoritas ahli fikih tidak membolehkan diganti dengan nilai. Bahan makan diganti dengan nilainya. Mayoritas ahli fikih enggak membolehkan. Wajazahu Abu Hanifah, membolehkannya Abu Hanifah, tapi pendapat pribadi. Yang Zakaru An-Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan pada Syarah Muslim. Qultu, dikomentari penulis, qaul Abi Hanifah mardud, ucapan Abu Hanifah itu tertolak. Kenapa? Wa ma kana rabbuka nasi, Allah tidak lupa. Kondisi Allah tidak lupa, Allah enggak menyebutkan, berarti memang tidak dibahas, maka jangan membahas. Yang dibahas adalah to'am, bahan makan, tidak diganti dengan harga. Kalau karena talqimah mujzi'atan, andaikan diganti dengan harga itu boleh, la bayyana dzalika Allah Rasul, saya Allah Rasul akan menjelaskan. Allah tidak lupa, Rasul tidak menyembunyikan dalil. Kok enggak menjelaskan, berarti memang enggak dibahas. Makanya yang dibahas adalah kut atau to'am, bahan makan, tidak diganti dengan harga. Wal wajib al wukuf inda dhahiri an nusus, maka yang wajib kembali kepada teks dalil, karena ibadah pakai dalil. Min ghairi takhrifin wala ta'wil, tanpa dipahami dengan pemahaman kesana kemari dengan takwil yang tidak sesuai. Kalau sifatnya berangkat mau titip zakat, belum sempat membawa to'am, bahan makan, membawa uang, yang dititipi, tolong aku belum sempat punya bahan makan, tolong tukokno, nanti bila sudah jadi bahan makan serahno. Itu ta'awun untuk membelikan boleh, tapi bukan mengganti, karena pesannya jelas, saya belum sempat, adanya uang, tolong belikan, nanti bila sudah dapat bahan makan nanti serahkan kepada yang berhak. Tolong menolong boleh, membelikan boleh. Berikutnya waktu ikhrajiha, kapan waktu mengeluarkan zakat fitri. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol amara, memerintahkan Rasulullah SAW bi zakatul fitri antu'ata, untuk ditunaikan qabla khurujin nasi ilal sholat, sebelum keluarnya manusia ke sholat. Jadi sebelum sholat Idul Fitri itu sudah dikeluarkan. Bila pengeluarannya dia sudah sholat, berarti enggak masuk zakat fitri. Zakat lain menyamana sodako
dapat pahala sodako tapi nggak mendapatkan pahala zakat fitri, dan dia dosa nggak berzakat fitri. Wa yajuzu ta'jiluha liman yakbituha minal amilin 'alaiha qabla fitri biyaumin aw yaumaini. Buat orang yang sudah punya untuk dikeluarkan zakat, boleh menyegerakannya dari standar waktu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Sebagian sekolahan yang mengumpulkan zakat dari muridnya pertengahan Ramadan sudah libur, itu pertengahan Ramadan sudah dikumpulkan, lalu dititipkan penyerahannya nanti ketika waktunya, itu boleh-boleh saja. An-Nafi' qol kana Ibnu Umar yu'tiha alladzi yaqbaluha, ia memberikan kepada mereka yang menerimanya. Wa kanu yu'tauna qabla fitri biyaumin aw yaumaini, mereka diberi sebelum hari fitri dengan jarak sehari atau 2 hari. Berarti diawalkan buat orang yang punya boleh sehari atau 2 atau berapa, ini nggak ada ketetapan. Contoh yang lain, semisal zakat mal, punyanya 4 ekor onta, belum kena zakat, tapi apabila mau zakat boleh, senada dengan itu pemahamannya. Berikutnya wa yahrumu ta'khiruha an waqtiha li ghairi udhrin, haram mengeluarkan zakat sehingga habis waktu bila tidak ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i telat, napa contohnya udzur syar'i? Ali, mungkin kan? Duh, lama rong zakat, kadang wis bubar kau sholat id, kelalen, itu boleh susulkan. Atau sudah ada kebiasaan mudik, tokone jam 2:30, kau ngomah blekset, ra kena digugah, tangi-tangi jam 8, wis bar orang sholat hari raya, keturun, itu boleh juga. Lah mungkin orang zakat, ya sekarang ditokne nyapo, ora kena digugah. Itu menundanya karena ada udzur syar'i, itu contohnya boleh. Bila tidak ada alasan syar'i, menundanya tidak boleh. Hukumnya haram. Ya, itu adanya ambil, maknanya itu tolong menolong boleh, tapi bukan keharusan. Mungkin hikmahnya memudahkan, memeratakan. Kemudian nggak sempatnya sebabnya nopo, ambilnya nggak sempat membagikan nopo sebabnya. Soalnya kakian, ya nggak apa-apa, di luar kemampuan. Sudah kerja keras di waktunya tapi nggak nuntut, nah itu boleh-boleh saja. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sudah kerja keras tapi di luar kemampuan, itu sah-sah saja. Apalagi kita lanjutkan. Ibnu Abbas cerita, faradha mewajibkan Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim, fungsinya buat yang berpuasa sebagai pembersih. Minalawi, posone banyak perbuatan sia-sia, warofas, posone banyak ucapan yang jorok, itu dinetralkan dengan zakat fitri. Waktu matan lil masakin, dan sumbangan bahan makan untuk yang miskin. Fakir termasuk, karena fakir luwih nemen timbang miskin. Miskin itu bisa kerja, mampu bekerja, dapat penghasilan, cuma nggak cukup. Ada fakir bisa kerja tapi mungkin nggak ada waktu kerja, atau bisa kerja, bekerja tapi tidak ada hasilnya, atau malah tidak bekerja karena hilang kemampuan. Itu masuk kategori fakir. Berarti fakir luwih nemen ketimbang miskin. Lek miskin boleh, fakir lebih boleh. Faman ada qabla sholati faya zakatun makulatun, siapa yang menyerahkan zakat sebelum sholat diterima. Faman ada ba'da sholati faya shotaqatun minas shotaqat, siapa menyerahkannya selepas sholat id, maka itu
sedekah biasa, bukan sedekah namanya zakat fitri. Maka dia terkena dosa, tidak dianggap zakat fitri, sedekahnya dianggap sedekah biasa. Makanya jangan terlambat kecuali ada uzur syar'i. Terakhir tema ini, masrafuha, tempat penyalurannya kepada siapa dia diserahkan. Ada khilaf. Pertama mengatakan 8 kelompok boleh dibagi. Yang satunya lagi spesial untuk fakir miskin. Apabila spesial untuk fakir miskin dalilnya jelas, maka dipakai dalil yang jelas. Apa? Berikut ini. La tu'ta zakatul fitri illa lil masakin. Tidak boleh disalurkan zakat fitri kecuali untuk orang miskin. Di qauli sallallahu hadis bin Abbas, wa tu'matan lil masakin, itu hadisnya jelas, sumbangan bahan makan untuk orang miskin. Di sini tidak ada potensi khilaf. Satu judul lagi sebagai bab terakhir, berikutnya nanti masuk kepada tema haji, yaitu sedekah tatawu, sedekah tatawu. Kata tatawu itu memperbanyak ketaatan. Enggak. Sing zakat wong 100, sing nampa wong sitok, golek liyane ya ora enak, nyebar ke sana kemari enggak ada kesempatan, nggak ada waktunya, ya wong sitok nompo jatah wong 100 boleh, sehingga nanti miskinnya selesai, tahun depan nggak miskin, nggak harus satu-satu, boleh double, seringnya banyak kayanya atau seringnya banyak miskinnya, akeh pundi sing kaya kalau sing miskin, kata pundi. Ya kata sing miskin ya ora keduman, kata sing kaya boleh double. Enggak mengapa, boleh, karena enggak ada ketetapan satu miskin satu jatah, enggak ada ketetapan. Yang ada adalah zakat ada, serahkan pada miskin berapa, apa yang ada serahkan kepada yang ada, ya wis, itu saja dalilnya. Nggak boleh ambil, nggak dapat jatah, karena zakat fitri nggak ada ambilnya, yang ada mitra tolong menolong. Ambil itu pemerintah untuk zakat mal. Makanya apabila takmir masjid membantu masyarakat butuh sangu, ya dari dana masjid, nggak boleh diambilkan dari zakat, kecuali ambilnya itu memang kriterianya orang miskin. Kalau alam, karena ambil itu adalah pemerintah, takmir masjid bukan pemerintah, itu sebagai mitra. Selamatnya adalah kalau memang itu kriterianya miskin, monggo. Tapi apa bukan miskin, itu jangan, karena ambil itu pemerintah, takmir masjid itu bukan pemerintah. Mana seperti itu hanya tolong menolong. Apabila butuh dana, ya diambilkan dari dana ekstra, dana dari masjid, itu yang selamat. Apalagi apa? Utang dulu. Pokok anak jaminannya boleh. Kalau nggak ada jaminannya nggak boleh. Nggak ada jaminannya memang miskin tenanan. Lain jaminannya cek sugih, cuma bentuknya tutup bahan makan. Ya, wedus saya 10 rantai duit, rantai berat, bahas sugih senengnya. Utang itu boleh, jaminannya wedus boleh, nggak apa-apa, silakan utang. Tapi wedus ya orang duwene mek lemah, omah, karo banyu, nggak tahu ya apa-apa, nggak boleh utang. Itu tanda memang betul-betul tidak punya. Apalagi satu judul lagi supaya pekan depan kita masuk
kitab baru, sedekah tatawwu, sedekah dalam rangka memperbanyak ketaatan. Kapan? Sak wayah-wayah orang pengen sedekah, silakan, fungsinya besar. Makanya sedekah jangan terpaku enek dalil mengharuskan. Enek budal ora ya ora. Jangan semata begitu. Bila yang wajib-wajib sudah nggak ada, yang sunnah-sunnah nggak ada, dia memperbanyak sedekah boleh. Itu namanya sedekah tatawwu, sedekah memperbanyak ketaatan. Dikatakan di sini yustahabu al-iktsar min sedekati tatawwu, disuka memperbanyak, iktsar, memperbanyak. Berapa? Terserah. Kapan? Terserah. Yang penting dikeh-keh nih. Dari sedekah dalam rangka memperbanyak ketaatan. Fadilahnya liqouli ta'ala masal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, di jalan ketaatan. Kama salih habatin ambatat sab'a sanabila, permisalannya seperti biji ditanam tumbuh menjadi 7 tangkai. Ikuli sumbulatin metu habah, setiap tangkai ada 100 biji. Jadi 1 jadi 700, 1.700.000, 1.700.000. Itu kelipatannya 700 kali. Allah yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas. Makanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Allah menjamin ganti, makanya perbanyak. Dan asli harta yang disedekahkan, asli harta yang disedekahkan. Bila kita ditanya pengen kaya atau pengen miskin, apa jawabnya? Pengen? Nah, pengen sugih. Pengen miskin itu cuma cara untuk sugih. Nabi doa, hidupkan saya sebagai orang miskin. Itu cara untuk sugih. Karena asli harta itu yang disedekahkan. Ingin hidup miskin itu dunianya mencukupi putus sak cukupi, sisa sedekah. Jadi semua orang ketika ditanya pengen kaya atau pengen miskin, jawab pengen sugih. Makanya perbanyak sedekah. Kenapa? Hartamu yang kamu sedekahkan, nyimpannya di sisi Allah. Sedekah 1 juta, Allah nyimpan 700 juta. Dan nanti mati akan diberikan. Tapi bila belum disedekahkan, nanti akan ditinggal. Diambil alih oleh Allah, kepada siapa Allah berikan terserah. Mungkin pewarisnya nek sing beneh, ada yang enggak beneh. Belum tentu jadi hartanya. Maka asli harta yang sudah disedekahkan, makanya lek pengen sugih perbanyak sedekah. Dan Nabi ketika sedekah itu menggunakan sistem habis. Nabi sedekah menggunakan sistem apa? Habis. Jatah diri keluarga sekian waktu berapa sudah diberikan, turah habis bagi. Nah, semoga kita bisa. Nabung apa boleh? Kurang bagus, kecuali sebagai langkah antisipasi. Karena orang yang menggudangkan hartanya tidak ada pembelanjaannya, itu resikonya besar. Tidak zakat, resikonya besar. Atau harta tidak boleh berputar pada orang kaya. Makanya berapa yang diserap diambil, sisanya sedekah diputar. Itu cara yang paling bagus. Sehingga tidak usah utang sana utang sini, dana melimpah, sapa butuh dana siap, harta berputar. Sehingga orang itu apabila ada dana berputar, nggak usah utang-utang, itu merdeka. Bila harta itu berputar pada kelompok tertentu, menjadi cadangan, sehingga seolah cari dana itu sulit, itu beresiko. Itu beresiko. Makanya dana supaya diputar, sehingga tidak usah utang sana, nggak usah utang sini.
Bila berputar itu enggak banyak tapi cukup. Kenapa? Mubeng terus masalahnya. Itu gambarannya seperti itu. Maka itu sistem infaknya Nabi itu adalah diserap sesuai kebutuhan jatah, sisanya sodako, nggak sampai harta menginap selama 3 malam. Selebihnya nanti boleh neh liyani. Kalau memberikan jaminan ganti zakat, sodako tidak mengurangi harta. Dalil yang kedua, wali qauli Nabi sallam, ma min yaumin, tidaklah seseorang masuk di sebuah hari yusbihul ibad, yang seseorang memulai hidupnya dengan waktu pagi, illa malakan yanzilun, kecuali 2 malaikat turun. Wa yaqul ahaduma, yang satu doa, Allah ma'ti munfikon kholafan, ya Allah kepada yang infak beri ganti. Wa yaqul akhar, malaikat yang kedua mengatakan, Allah ma'ti mumsikan talafan, kepada yang kikir kehancuran. Kita pengen ditungakne ganti atau pengen ditungakne hancur? Jawab, bila ingin didoakan ganti, perbanyak sedekah setiap pagi. Untuk diri iya, keluarga iya, lingkungan iya. Berapa terserah. Nanti akan dijamin ganti, nggak akan berkurang harta. Wa aula nasi bisa gatil muslim ahluhu wa zawu rahimihi, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan penyaluran sedekahnya adalah yang berada dari tanggungannya dan ada hubungan kerahiman. Itu yang paling berhak untuk didumi dhisik. Ibaratnya banyu meresap dekat lalu mengembang. Air mengalir, mana yang dapat aliran? Yang dekat atau yang jauh? Yang dekat dulu, merembat. Istrinya dulu, anaknya dulu, orang tuanya. Kalau masih sisa, terus berkembang kepada kerabat berikutnya tetangganya, dan berikutnya. Itu sing cedek dhisik, dan pahala yang paling besar untuk yang ditanggungnya itu paling gede. Bukan dana perang, bukan. Yang paling gede ngepeni keluarga. Kenapa? Memang perang lewat keluarga, berjuang lewat keluarga. Tanpa keluarga bagaimana bisa berjuang? Liqauli sallallahu as-sadaqatu ala miskin, sedekah pada miskin itu sedekah biasa. Wa ala dirahimi sintan, sedekah kepada yang ada hubungan rahim itu malah double. Sedekatun wasilatun, sedekah dan silah, nyambung kekerabatan. Apalagi muslim, ada nilai ketiga yaitu membantu sesama muslim. Tema zakat sedekah selesai. Tema haji seolah akan menjadi pembahasan waktu berikutnya. Ada tanggapan, silakan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.